Halo teman inspirasi, selamat datang di channel Kolom Inspirasi dalam segmen Kisah Teladan. Sekarang bareng Nana ya. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa subscribe dan klik lonceng supaya kamu gak ketinggalan video baru kita. Terus jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya. Kalau udah, yuk langsung simak ceritanya. Para pengikut Abduddar juga mengangkat sumpah membentuk suatu kelompok yang dikenal dengan kelompok sekutu atau suka disebut Al-Ahlaf. Peperangan benar-benar dilarang, gak cuma di Ka'bah, tapi juga di dalam kawasan Mekah dengan diameter beberapa kilometer. Kedua pihak harus menegakkan perjanjian demi menghindarin pertumpahan darah. Perjanjiannya kayak gini. Jadi, tugas-tugas kepemimpinan Mekah dibagi dua, untuk keturunan Abdul Manaf dan keturunan Abduddar. Semua sepakat. Keturunan Abdul Manaf berhak menetapkan pajak dan menyediakan makanan serta minuman bagi para jemaah haji. Sedangkan keturunan Abduddar berhak memegang kunci Ka'bah dan hak-hak mereka yang lain. Sementara rumah majelis harus diteruskan fungsinya seperti saat Qusay masih hidup. Saudara-saudara Hashim setuju. Dia yang tanggung jawab atas kebutuhan para jemaah haji. Saat musim haji segera tiba, Hashim ngumumin ini di rumah majelis. Wahai kaum Quraisy, kamu sekalian adalah tetangga Tuhan, penjaga rumahnya dan tanah suci. Mereka yang datang berziarah adalah tamu Tuhan dan pengunjung rumahnya. Mereka itulah para tamu yang paling patut dihormati. Pada musim haji, sediakanlah makanan dan minuman sampai mereka pulang kembali. Bila harta saya sendiri mencukupi, saya tidak akan membebani kalian semua. Waktu itu Hashim sangat dihormati, baik di dalam maupun di luar negeri. Dia membangun 2 rute perjalanan kafilah besar di Mekah, yaitu kafilah pada musim dingin, rutenya ke Yaman, dan kafilah pada musim panas, rutenya ke barat Laut Arab. Di antara musim dingin dan panas, rutenya ke Palestina dan Suriah. Kedua rute perjalanan itu ngikutin rute minyak wangi kuno. Nah, salah satu pemberhentian utama dari kafilah musim panas adalah oasis Yatsrib, 11 hari perjalanan unta ke utara Mekah. Dulu, oasis itu dikuasain kaum Yahudi, tapi sekarang dikuasain suku bangsa Arab dari Arab Selatan. Tapi masih banyak kaum Yahudi yang masih bermukim di sana, bahkan kekayaannya berlimpah. Akhirnya, di oasis itu, kehidupan masyarakat punya keyakinan yang beda-beda dan tetap ngejalanin agama masing-masing. Seperti masyarakat Arab Yatsrib, mereka juga memiliki tradisi matriarkal. Artinya, kelompok yang pimpinannya perempuan. Kelompok mereka dikenal sebagai Bani Qailah. Qailah itu nama salah seorang leluhur mereka. Tapi kemudian mereka terbagi ke dalam 2 suku yang disebut Aus dan Khazraj. Nama Aus dan Khazraj juga diambil dari kedua anaknya Qailah. Ada satu wanita Khazraj yang merupakan seorang pemimpin. Namanya Salma putri Amr dari suku Najjar. Hashim melamar Salma untuk dinikahi. Salma mau aja, asalkan tetap diperbolehkan memimpin masyarakatnya. Waktu ngelahirin seorang putra, dia pergi ke Yatsrib pengen ngebesarin anaknya di Yatsrib. Hashim gak ngelarang, soalnya Hashim pengen anaknya tahan penyakit padang pasir yang lebih bahaya bagi pendatang baru dibanding penduduk asli. Selain itu, Hashim sering pergi bolak-balik ke Suriah. Jadi, dia bisa ketemu dan singgah di rumah Salma dan putranya dalam perjalanan pulang dan pergi. Namun Hashim hidupnya gak lama.
pada suatu perjalanan ia jatuh sakit di Gaza, Palestina, dan di sana ia meninggal dunia. Hashim punya 2 saudara kandung, namanya Abdus Syams dan Muttalib. Terus juga punya saudara tiri, namanya Naufal. Abdus Syams sibuk banget dengan kegiatan perdagangan di Yaman, dan belakangan juga di Suriah. Sementara Naufal sibuk dengan perdagangannya di Irak, sehingga keduanya jarang ada di Mekah. Atas dasar itu, dan mungkin berdasarkan alasan-alasan lain juga, Muttalib yang ditunjuk untuk mengatur persediaan minum dan makanan bagi para jemaah haji dan memungut pajak. Muttalib merasa harus memikirkan siapa kelak yang akan menjadi penggantinya. Hashim punya 3 orang putra dari beberapa istrinya selain Salma. Namun katanya gak seorang pun dari anak-anak ini yang sebanding dengan putranya Salma dalam hal kepemimpinan. Anak itu bernama Syaibah. Meskipun masih muda, waktu itu usianya masih 14 tahun, Syaibah menunjukkan bakat kepemimpinannya. Desas-desus tentang kepandaiannya tersebar sampai ke Mekah melalui para musafir yang melewati oasis itu. Akhirnya, pergilah Muttalib ke Yatsrib untuk membuktikan dengan mata kepalanya sendiri. Nah, teman inspirasi, itu tadi kisah teladan kali ini. Jangan lupa tunggu cerita berikutnya ya. Selama bulan Ramadan, kisah teladan akan up setiap hari jam 5 sore.